Salatan wa salaman ala rasulih Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bil ihsani ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita akan lanjutkan tadabbur ayat surat Al-Baqarah 247 terkait dengan pembahasan kepemimpinan Raja Talut. Allah berfirman, wa qala lahum nabiyuhum, dan berkata kepada mereka nabi mereka, innallaha, sesungguhnya Allah, qad ba'atsa lakumut taluta malika, sesungguhnya Allah telah mengutus untuk kalian Talut sebagai raja. Kemudian Bani Israel menjawab, qalu, mereka berkata, anna yakunu lahul mulku alaina, sesungguhnya kerajaan ini yang lebih berhak atas kami, wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, dan kami lebih berhak menguasai atau menjadi raja daripada dia. Kenapa? Walam yu'ta sa'atan minal mal, karena Talut tidak punya duit. Al-mal itu uang, harta. Inilah pandangan sebagian besar manusia bahwa yang paling pantas dan berhak menjadi seorang pemimpin adalah orang yang paling banyak memiliki harta benda. Sekilas pandangan ini memang benar. Akan lebih mudah mengatur urusan kalau ada uang. Akan lebih mudah. Insyaallah. Maka banyak sekali kita dapati hari ini dan masa lalu peribahasa tentang uang. Dalam peribahasa Inggris itu ada money talk. Uang itu bisa bicara. Uang bisa bicara. Jadi kalau ada uang itu muncul tafsiran-tafsiran, penafsiran-penafsiran. Maaf ya. Ada juga jerbesuki mawa biyo. Kebaikan itu perlu biaya. Biaya itu duit. Grumincinge napa Pak Bambang? Duit. Lan gumelari pupu. Grumincinge duit lan gumelari pupu. Itu ya, itu peribahasa itu muncul karena memang reaksi sosial. Orang nggak punya duit aja kok
ngeluarin pendapat seolah tidak pantas. Nah, maka pandangan materialis, kapitalis ini menjadi salah satu sudut pandang yang diceritakan di dalam Al-Quran. Orang nggak punya duit kok nyalon, orang nggak punya duit kok mau jadi pemimpin seperti itu. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kemudian Nabi Samuel menjawab, qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu basatan fil 'ilmi wal jism. Alasan kenapa Allah memilih Talut menjadi raja itu karena dia dianugerahi basatan fil 'ilmi. Dia punya ilmu, wal jism, dan badannya sehat. Ini menjadi dua syarat yang tampaknya harus dipenuhi bagi orang yang akan menjadi pemimpin. Pemimpin adalah sosok, profil yang harus memiliki kekuatan ilmu dan kekuatan jasad fisik. Maka kalau orang sudah sakit-sakitan itu meskipun pintar, tidak layak. Nggak usah berpikirnya macam-macam deh. Ini ayatnya itu jelas. Fil ilmi wal jism. Nah, ilmu itu menurut pandangan ahli tafsir, ahli hadisnya. Saya bawakan pendapat-pendapat para ulama seperti Al-Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu tidak mau mengambil ilmu kepada orang yang usianya sudah lanjut. Takutnya sudah lupa. Ya. Nah, di dunia ini ada kesepakatan secara tidak tertulis atau mungkin tertulis bahwa yang namanya usia tua itu adalah usia pensiun. Kenapa ada pensiun? Ini pertanyaan bagi kita. Kenapa kok ini dipensiunkan? Masih hidup tapi dipensiunkan. Karena apa? Sudah memiliki keterbatasan-keterbatasan, ingatannya, fisiknya. Ini ada dua ini, fisik secara sudut pandang kesehatan, kemudian ingatan dalam sudut pandang ilmu. Imam Bukhari tidak mau ambil hadis dari usianya sudah sepuh. Ya, ini boleh kita buat kesepakatan berapa usia yang boleh dikatakan tidak lagi boleh aktif untuk duduk di dalam peran-peran publik lah bahasanya ya, peran-peran publik. Syarat dua ini harus terpenuhi, berilmu dan sehat. Sehat tapi nggak berilmu. Apa ciri orang yang nggak berilmu itu? Misalnya dia diberi pertanyaan, dia jawabnya itu kok enggak pas. Nah, ini berilmu atau tidak? Ya ini secara umum ditanya masalah A, jawab masalah B. Enggak ada korelasi. Maka ilmunya ini disangsikan. Karena akan membawa, namanya pemimpin itu akan membawa perkara-perkara besar. Maaf ya, bukan yang terlucu. Yang akan jadi pemimpin kita itu bukan yang terlucu. Apa? Joget-joget. Oh gitu sih kan. Bukan untuk seru-seruan, bukan untuk apa ya. Ini ada sebuah hadis.
ar-rajul tafih. Ini sudah diprediksi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan datang satu masa itu namanya generasi Luka bin Luka, yakni para pelawak yang menjadi pemimpin. Luka bin Luka. Boleh nanti di searching apa itu Luka bin Luka. Ada juga rajul tafih. Rajul itu seorang pemuda tafih yang enggak kompeten. Ini sabda Nabi. Ar-rajul tafih itu pemuda yang tidak kompeten, tidak punya kapasitas. Tetapi dia berbicara untuk perkara-perkara besar. Harus memutuskan perkara-perkara besar. Nah, jemaah sekalian, bastotan fil ilmi wal jisim merupakan kombinasi yang tidak boleh terpisah untuk menjadi prasyarat seorang pemimpin. Pintar tapi tidak sehat, itu akan menjadi kendala. Apa sudah habis stok orang yang pintar dan sehat? Sehingga misalnya menganukan calon yang kurang sehat dan kurang pintar. Gitu ya. Ini saya nggak tendensinya nggak kemana-mana. Tafsirnya mana? Kalau tafsirnya mau gue mau. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Dan Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas pengetahuannya. Ayat 249 48. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut. Nabi mereka berkata, sesungguhnya tanda daripada dia diberikan hak memimpin atau menjadi raja, cirinya adalah dia akan didatangi akan mendatangkan untuk kalian yatiyakumut tabut, akan membawa tabut. Tabut itu adalah jimatnya Bani Israel. Ada kotak yang berisi, ada yang berpendapat sendalnya Nabi Musa, ada tongkat, ada Taurat, lembaran Taurat sama jubahnya Nabi Musa. Dan itu jimatnya Bani Israel. Fihi sakinatun, dengannya, dengan tabut tadi itu mendatangkan ketenangan mereka. Mir rabbikum, dari Rabb mereka, wa baqiyatun mimma taraka alu Musa, yakni peninggalan dari keluarga Nabi Musa, wa alu Harun, dan keluarga Harun, tahmilul malaikah, yang dibawa oleh malaikat. Kalau saya baca di antara salah satu penafsiran ini adalah karena dirampok oleh bangsa Jalut, Tabut ini, kemudian pada saat yang sama itu Allah mendatangkan seseorang yang mengambil, punya kemampuan untuk mengambil tabut itu yang sudah dirampas oleh Jalut, kemudian dibawa oleh malaikat tadi, diberikan kepada Talut sebagai bukti kebenaran bahwa Talut itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kalian sesungguhnya, ya, jikalau kalian orang-orang yang beriman. Kemudian ayat 249.
Falamma fasala Talutu bil junudi, maka tatkala Talut membawa junudi pasukan. Jadi Talut ini ketika sudah dilantik menjadi raja, disepakati tadinya meskipun terpaksa, tapi karena ada takut kemudian ya apa boleh buat, akhirnya diikuti, dikumpulkan para pemuda-pemuda Bani Israel untuk dijadikan tentara. Terkumpul sekitar 70.000. Kalau dalam tafsir 70.000 pemuda, ya agak tua dikit nggak apa-apa. Qala inna Allaha, kemudian Talut berkata kepada, ini bisa yang qala ini bisa Talut, bisa Nabi itu yang berkata, sesungguhnya Allah mubtaliikum binahar. Kita nanti akan perang, akan ketemu bangsa Jalut, tapi dalam perjalanan ini cukup jauh. Perbekalan misalnya itu ya cukup menipis. Kalian akan ditimpakan rasa lapar dan haus yang sangat. Tetapi Allah akan menguji kalian dengan melewati sebuah sungai. Binahari, sungai. Sungainya itu jernih, airnya dingin, seger, luar biasa. Jadi pada saat memang haus-hausnya terik matahari di padang pasir, melewati sungai yang sangat jernih, airnya dingin, segar. Itu yang akan kita lewati nanti, kata Nabi mereka. Faman syariba, barang siapa yang meminum air sungai tadi, minhu falaisa minni, dia bukan golongan. Ujian berat. Siapa yang meminum airnya, dia enggak golongan, bukan pasukan, bukan golongan. Falaisa minni. Wa man lam yata'amhu fa innahu minni, dan siapa yang tidak meminum air itu, dialah golongan. Kemudian ada sedikit toleransi. Illa man ikhtarafa ghurfatan biyadi, kecuali orang yang meminum dengan ghurfatan biyadi, segini. Nah, ini masih masuk kategori. Bukan kemudian bawa ember, kemudian ceblon di situ, mandi, pokoknya euforia. Ini ada juga pemahaman tafsir kontemporer bahwa inilah gambaran kehidupan dalam perjuangan menuju akhirat. Itu banyak ujian di dunia ini. Maka ambillah dunia itu segini saja, jangan banyak-banyak. Nanti kan bilang, dulu pernah saya gambarkan tentang mengambil porsi dunia itu, ya itu gambarannya seperti ada satu tetes madu dimakan atau dikerumuni semut. Kalau semutnya itu makannya sedikit-sedikit, insya Allah hidup. Tapi nanti ada semut yang ngeyel, dia malah nyemplung banget, over. Akhirnya kakinya nggak boleh diangkat, akhirnya kepalanya kelelep ke madu. Padahal madu setetes itu bisa membunuh dia. Semut yang terbunuh oleh madu setetes itu adalah yang kemaruk. Bahasa Arab kemaruk. Hawa rakus. Ya bahkan menyelami gitu kan, menyelam madu. Ya udah, nggak bisa keluar, tenggelam di situ mati. Nah yang hidup itu sedikit-sedikit. Ini dalam perspektif tasawuf. Tasawuf itu ilmu akhlak lah gitu ya. Wong gur arep mangan sepiring iki kok dadak korupsi.
mau makan sepiring saja kok pakai itu tadi, korupsi 1 triliun, 2 triliun, buat apa gitu. Khawatir. Ini dalam perspektif Islam itu nggak melarang kaya, tidak. Nah, ini ada penafsiran kontemporer seperti itu, mengambil dari gambaran tentara Talut yang Allah puji dengan air sungai yang jernih segar, sementara mereka memang butuh air tersebut. Ini sulit ini. Kita dihadapkan dengan larangan memanfaatkan sesuatu yang kita butuhkan. Seperti kisah larangan cari ikan di hari Sabtu itu dalam surat Al-Baqarah itu. Larangan kepada Bani Israil. Qadarullah yang namanya hari Sabtu itu ikan malah banyak. Ikan itu justru malah datang. Tapi di hari yang lain sepi. Maka mereka membuat jari yang dipasang hari Jumat, ngambil ikannya hari Minggu. Maka mereka dijadikan kera. Kunu iradatan khosiin, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Kera yang hina. Ini yang sudah meneliti itu Ustadz Adi Hidayat. Mengapa Al-Quran menginformasikan Bani Israel itu menjadi kera? Kera itu Pak, kalau dikasih makan, tangannya ngambil, dimakan, dikasih lagi diterima, dikasih lagi diterima, dikasih lagi kakinya dimegang, jadi 4 megang, mulutnya punya jadi 4. Kalau hewan yang lain itu enggak Pak, kata Ustaz Adi Hidayat. Nah, koloni kera itu kalau diletakkan di satu tempat itu akan mengusir penduduk asli itu. Begitu. Dan saya temukan ini di Pulau Legundi. Saya sudah 2 kali ke sana. Pulau Legundi itu lewat laut, kayaknya 2 jam itu nyebrang gitu. Di situ monyet itu menjadi hama tanaman, termasuk kelapa, termasuk tanaman-tanaman itu. Di Pulau Legundi itu kata Pak Lurahnya, Pak Kepala Desanya itu ya, itu saya kenal waktu itu, waktu tsunami. Saya buatkan sumur dari lazisme itu, saya ikut ke sana. Jadi dulu ada koloni kera yang ditaruh itu ternyata berkembang biak dan akhirnya merusak ternyata. Nah ini ya, itu sifat atau karakteristik. Fasyaribu minhu, mereka berbondong-bondong menyerbu sungai tersebut, biur, glek. Fasyaribu minhu, mereka meminum buahnya. Illa qalilan minhum, kecuali hanya sedikit di antara mereka yang gugu. Yang gugu itu yang memanut sama instruksi nabinya tadi. Walamma jawazahu walladzina amanu ma'ahu, jadi mereka tepar. Jadi ketika kebanyakan minum air itu ternyata mereka lemes. Qalu, mereka berkata, la taqata lana al-yawm, kami gak berdaya, lemes. La taqata lana, kami gak punya daya.
badannya langsung gelegeri, udah nggak kuat jalan, terus pokoknya tepar bergelimpangan itu orang-orang. La taqata lana al-yawma bi Jaluta wa junudih. Kami nggak sanggup perang melawan tentara Jalut, nggak sanggup kalau kondisinya seperti ini. Inilah mereka udah dikasih instruksi, mereka langgar, akhirnya geblak-geblak, akhirnya nggak berdaya, parah. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Berkatalah orang-orang yang yadhunnuna, mereka punya optimis, keyakinan yang kuat, annahum mulaqullah, bahwa sesungguhnya mereka akan bertemu Allah. Inilah yang sanggup untuk, dan jumlahnya cuma 313 dari 70.000 itu, sisa 313. Karena kata Nabi SAW, jumlah tentara Talut itu sama dengan tentara Badar, 313 atau 315, cuma situ aja. Kemudian Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin, berapa banyak fi'atin, kelompok, qalilatin yang jumlahnya sedikit, ghalabat, mampu mengalahkan, fi'atan kasiratan, kelompok yang banyak, biiznillah, dengan izin Allah. Jemaah sekalian, hari ini kita menyaksikan perang, korban perang, jihad warga Palestina. Saya benar-benar mendalami dalam arti merenung. Ternyata yang namanya jihad itu nggak gampang. Perlu orang-orang yang sabar. Di sini disebutkan wallahu ma'as sabirin. Sekarang kita bahas sedikit sabar dengan jihad ini. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang menyuarakan diri mau jihad di medan perang. Tidak sedikit. Tetapi dalam sejarah Allah menginformasikan melalui lisan Nabi SAW, jihad itu tidak gampang. Coba, misalnya kita sudah sabar belum kita berangkat perang gitu ya, kemudian ada anak panah nancep di mata kita itu. Coba dibayangkan, kuat enggak? Jangan-jangan nanti malah kafir setelah ini. Waduh, tahu kayak gini saya nggak berangkat, nyesel matanya anak panah. Bayangkan, kakinya patah, tulangnya keluar, kamprik-kamprik, kontal-kantil. Ini jangan-jangan, waduh, tolong, wah, jerit-jerit, bukan la ilaha illallah, bukan Allahu Akbar. Maka ada kisah dalam perang-perang dahsyat yang dialami oleh para sahabat itu muncul juga orang-orang munafik. Para sahabat taunya dia syuhada, nggak taunya dia munafik. Nggak tahan mendapatkan luka perang sehingga bunuh diri. Jangan-jangan ini kita nggak sanggup. Sanggup nggak kita itu punya luka robek itu udah dijahit tanpa dibius? Ya udah, coba aja cubit dulu, cubit-cubitnya dicubit-cubit. Nah kalau kita kuat nahan itu berangkat perang. Kita khawatir gagal tadi, karena nggak gampang. Orang kita melawan produk Israel aja kalah, mau melawan bom, senjata. Misalnya ada peluru nyasar masuk ke kepala kita nggak mati-mati itu. Besinya ada di situ, kemudian kita dioperasi. Kita khawatir saja. Orang-orang yang tadi itu bilang, aduh ngerti apa yang ini wis mending ngaji wae nang pemilih wis rasa jihad ke Palestina. Nyesel. Saya udah gambarin, saya aja ngeri loh Pak lihat, waduh, anak kecil. Ya, korban perang itu luar biasa, nggak mati gitu. Menanggung luka, tangan patah, kaki patah, berdarah-darah, robek, nggak gampang.
pasti banyak yang gagal kalau kita nggak sabar. Sabar menahan luka, ya kan? Orang kita bisulan aja udah minta uzur nggak sholat jamaah. Apa nggak bisulan? Ini cuma nahan bisul. Luka itu sakit betul, Pak. Yang namanya luka kena tembak, kena tusuk, kena panah, kena lemparan batu sampai bengkok, itu sakit sekali. Gitu. Nah, maka sabar ini diperlukan. Walamma barazu li Jaluta wa junudihi qalu rabbana, maka tatkala bertemu dua pasukan ini, tentara Jalut dan tentara Talut ini ya, qalu, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana, ya Rabb kami, afrih alaina sabrun, anugerahkan kepada kami kesabaran. Kadang saya bingung, Pak, kenapa doa orang mau perang itu minta dianugerahkan kesabaran? Sabar ini apa sih kalau dalam kaitannya dengan perang? Ya kalau dengan musibah kita sabar, artinya ya jangan mengeluh, sabar itu kan dengan pengalaman masing-masing. Mereka berdoa, "Afrih alaina sabr." Sabar ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesabaran. Karena apa? Sanggup enggak, misalnya enggak usah perang. Bukan, ya ini perang. Enggak usah dapat makanan aja, Pak. Enggak diserang, enggak luka tubuh kita, tapi kehabisan bekal. 3 hari enggak dapat makanan, enggak dapat minum. Apa yang kita pikirkan? Lah kamu masuk surga lewat pintu sholat tahajud, pasti akan hadir pikir kayak gitu. 3 hari enggak ketemu makan, enggak ketemu minuman, kok kayak mana rasanya? Orang kita seharian modal sahur aja udah ngelihat bensin eceran udah kayak es cincau. Berat, Pak. Belum lagi yang namanya menjadi tawanan perang. Apa jadinya orang kayak kita itu jadi tawanan perang, Pak? Ditablokin, dipukul pakai besi, disetrum, kukunya dicabut. Coba. Apa sabar kita? Ditampar. Itu kalau kisah-kisah tawaran perang itu ya. Kalau yang nawan itu orang kafir, Pak. Wah, ngenes bener. Hanya Islam agama yang memperlakukan tawaran perang itu kayak keluarga sendiri. Kalau orang kafir nggak punya aturan. Kalau ada seorang pemuda yang diletakkan di dalam kotak, dia nggak bisa bergerak, pokoknya dimasukkan ke kotak seluas tak tubuh dia dimasukin ke kotak. Dia bilang kami butuh ibadah, izinkan kami ibadah. Ya udah ibadah di kotak itu. Kami butuh BAB, butuh kencing, dia sudah BAB dan kencing di situ. Apa tahan kita itu Pak ngempet BAB? Makanya kesabaran untuk para pejuang itu luar biasa. Saya yakin kenapa hari ini Allah perlu memberikan kepada umat ini kemenangan, karena kualitas kita harus disusun dulu. Kita masih sangat rapuh. Ya. Bagaimana nggak rapuh? Nggak usah melawan musuh perang. Suruh ngaji seminggu sekali aja. Dia kan gelempang loh. Ini sih asumsi saya, bayang-bayang ini kayak gitu. Ini saya bilang sama istri saya, boikot produk Israel. Rupanya istri saya kurang ngerti bahwa clear itu juga Unilever. Masih beli sampo clear juga. Nanti jangan beli lagi itu. Perangnya kita ngelawan produknya saja dulu. MUI sudah menurunkan fatwanya, tidak boleh lagi membeli produk-produk. Kita itu usianya berapa? Mereka dijajah itu umur 71 tahun Palestina.
Kita sekarang umurnya 50 tahun. Dari kecil sampai hari ini pakai sampo clear ya. Itu kan kita ikut membiayai penjajah. Wasabbit aqdamana, dan kokohkanlah kaki-kaki kami. Wasabbit aqdamana. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami atas orang-orang yang kafir. Fahazamuhum biidznillah, maka Allah memenangkan mereka, tentara Talut. Wa qatala Dawudu Jaluta, dan Jalut dibunuh oleh Daud. Nabi Daud belum jadi nabi waktu itu, masih di Daud itu seorang pemuda usianya. Nanti di si Talut tadi itu dia menawarkan sayembara, siapa yang bisa membunuh Jalut, dia akan saya jadikan raja, mewarisi kerajaan Bani Israel, dan akan aku nikahkan dengan anaknya Talut yang sangat cantik. Itu dinikahkan dengan Daud. Dan Daud itu akhirnya punya istri yang jumlahnya 100 Pak. Ya, pada waktu itu boleh 100. Kalau mau nambah juga boleh 100. Istrinya Nabi Daud itu 100. Tapi Nabi Daud meskipun istrinya 100, rajin puasa Daud. Kita punya istri 100, sempat puasa nggak Pak? Dikeroyok istri ya. Gak usah puasa Pak. Kapan mau menggiliran istrinya? 100. Nabi Daud itu istrinya 100 tapi masih puasa dan sholat malamnya dia bagus. Nabi Daud itu puasanya itu sehari puasa, sehari berbuka. Nabi Daud itu nabi yang paling banyak ibadahnya, puasanya, yang melainnya, bacaan suara beliau itu. Nabi yang Allah anugerahi suara yang paling indah itu Nabi Daud. Itu mukjizat Nabi Daud itu banyak. Suaranya indah, seperti suara kicauan burung. Gambarannya merdu, suaranya merdu. Seruling Daud itu merdu sekali. Jadi kalau Nabi Daud sedang baca Taurat, hewan-hewan itu duduk diam mendengarkan saking merdunya. Kita ada nggak gitu kita yang punya suara sampai bukan cuma manusia yang mendengarkan, hewan-hewan itu, gunung-gunung itu digambarkan gunung-gunung itu dalam surat Qaf kalau salah, gunung-gunung itu tunduk bersama Daud. Besi itu di tangan Daud itu lunak. Kalau kita pakai gergaji besi harus pakai kunci. Nabi Daud itu dilunakkan besi itu. Mau dibentuk seperti apa sama Nabi Daud. Maka perisai Nabi Daud itu sebenarnya bentuk bintang David itu sebenarnya itu adalah perisainya Nabi Daud itu. Yang segi 6 itu perisainya Nabi Daud. Tapi kita dibohongi, itu namanya bintang David yang jadi logonya Yahudi. Wa atahullahul mulka, dan Allah menganugerahkan kepada dia kerajaan wal hikmah dan ilmu. Wa 'allamahu mimma yasha, dan mengajarkan ilmu-ilmu yang Allah kehendaki. Di satu saat kita kisahkan tentang perjalanan Nabi Daud, tentang hikmah yang dimiliki oleh Nabi Daud. Nabi Daud itu seorang pemimpin yang sangat bijaksana. Sangat bijaksana, mengatur kerajaannya itu ditata sedemikian rupa. Jadi nggak salah-salah. Nanti ketika sudah diwariskan kepada putra beliau, yakni Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman itu sudah mapan betul kerajaannya.
Walau la taqawlahin nasa ba'dahum bi ba'din. Seandainya Allah tidak mengendalikan kerusakan yang dilakukan oleh manusia dari satu kepada yang lain, la fasadatil ardu, maka sungguh akan rusak bumi ini. Walakin Allah dzu fadlin 'alal 'alamin, akan tetapi Allah memiliki fadilah atau keutamaan yang sangat besar atas sekalian alam. Tilka ayatullah, itulah tanda-tanda kekuasaan Allah, natluha, yang dibacakan kepada kalian, alaika bil haqqi, dengan benar, wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya dia termasuk salah seorang rasul, Nabi Daud tadi. Selesai kisahnya. Terakhir kita belum. Baik, yang terakhir jemaah sekalian, raja-raja, pemimpin-pemimpin, amir-amir, sultan-sultan yang ada dalam Islam itu membela agama Allah. Siapa yang mengajarkan? Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW itu pernah gambarannya sedang pengajian begini dengan para sahabat. Datanglah seorang Yahudi. Nabi Muhammad SAW waktu itu digambarkan sedang memakai sorbannya begini. Mungkin cuacanya dingin, nah seperti ini. Kemudian datang seorang Yahudi, itu langsung unduk ke sini, ngambil ujungnya itu ditarik, cekik Nabi. Nabi kecekik. Cek. Kata para sahabat, tidak tampak ekspresi wajah Nabi itu tersinggung, marah itu. Karena yang sedang disakiti adalah fisik beliau. Jadi Nabi itu nggak marah kalau yang disakiti itu fisik. Tentang pribadi beliau. Nah, yang marah itu Umar. Umar itu katanya di waktu itu sudah siap-siap menunggu kode dari Nabi. Kalau Nabi bilang, ya udah dekat sama Umar. Tapi Nabi diam saja. Akhirnya Umar itu mencabut pedang, kemudian Nabi, mundur kamu Umar, mundur. Ya sudah, Umar mundur. Kemudian Rasul bertanya, wahai Yahudi, kamu perlu apa di sini? Aku pengen nagih hutang. Jadi Nabi itu ternyata punya hutang sama Yahudi ini 20 centong kurma. Soknya 20 ini catatan. Kemudian Nabi berkata, loh kan belum jatuh tempo, janji saya mau bayarnya kan ada tanggalnya, ada waktu sudah disepakati. Enggak, aku yang punya piutang berhak menagihmu kapan saja. Aku berubah pikiran. Jadi kemudian Nabi bilang begitu, ya Umar, bawalah orang ini ke Baitul Mal, ambilkan kurma 20 sok dan berilah dia tambahan 20 sok lagi. Umar bingung. Tapi karena dia perintah Rasul, semarah-marahnya Umar kalau Nabi enggak, enggak. Semarah-marahnya Umar, enggak pakai komen gedumel itu enggak juga. Kalau kita itu marah, nggak direstui, ya tetap gedumel kan? Kalau Umar itu punya komitmen kuat sama nawawannya. Kalau Nabi enggak, berarti enggak. Meskipun saya menganggapnya udah nggak jelas gitu. Akhirnya dibawa ke Baitul Mal. Di Baitul Mal itu ya diam saja Umar sambil roto, gedem-gedem gitu ya. Berikan 20 sok. Yahudi ini rupanya bilang begini, ya Umar, aku tahu kamu pasti marah sama saya. Dan saya udah pikirkan, saya itu pendeta Yahudi. Saya tahu betul seluruh ciri-ciri kenabian itu ada pada Muhammad. Cuma saya ingin membuktikan satu hal lagi. Katanya yang ngaku nabi itu gak emosi kalau yang disentuh itu ranah pribadinya. Saya ingin membuktikan itu saja. Dan ini tadi, kejadian ini telah membuktikan kepada saya kebenaran hal itu. Maka saya sadar
dekat sama kamu saja. Saya sudah pikirkan, wahai Umar, saya kalau datang menemui Nabi, kemudian saya itu memperlakukan Nabi seperti itu, sedangkan dia sedang bersama para sahabatnya, pasti nyawa saya melayang. Saya sudah perhitungkan. Tapi saya begitu kuat meyakini kayaknya ini Nabi beneran. Kalau ini Nabi bener, saya akan selamat. Dengan keyakinan saya itu, saya lah melakukan hal itu tadi. Umar baru, ya Allah, untung orang sikat mau aja. Itu pertaruhan nyawa. Cuman Umar masih agak bingung, kenapa kok ada tambahan 20 genggam lagi. Kemudian datanglah mereka berdua menghadap Nabi. Ya Rasul, kata Umar, ini sudah tak berikan hutang kepada engkau. Cuman yang 20 sok lagi ini saya ingin tahu untuk apa. Yang 20 sok lagi itu bayar hutang saya, Umar. Ada pun yang 20 itu hadiah untuk dia, karena kamu sudah menakut-nakuti dia. Kamu tadi sudah menakut-nakuti dia. Itulah akhlak Nabi ya mas kalian. Jadi pemimpin Islam itu adalah orang yang menjaga marwah Islam, bukan marwah dirinya. Termasuk nanti dalam ilmu perkaderan, pemimpin Muhammadiyah itu adalah orang-orang yang harus menjaga marwah Muhammadiyah, bukan menjaga marwah dirinya. Jadi ingin membesarkan Islamnya, bukan membesarkan dirinya. Saja semoga bermanfaat. Ya.